yang 200 itu kalau kita pakai uang 100-an ada 2. Makanya praktek pakai uang, jangan bawa. Dan perlu anak-anak sebelum bawa juga. Jadi waktu dengan berangkat, anak-anak juga pegang. Ya, ini dalam hal depan gitu. 500 kan bisa aja 100-nya 5. Oke, terus 200-nya 1. Tapi harus 100-nya ada 3. Kalau 200-nya 2, berarti 100-nya ada 1. Ya, bertahap begitu. Ayo sampai situ. Kalau kamu pakai uang 500-an tok, nak, ada berapa? Begitu. Kalau 500-nya 1, kamu bisa pakai apa saja? Bisa aja pakai 100-an semua kan? Berarti pakai yang ini. 500 pakai 1 semua. Juga bisa aja 500 tapi pakai 200-an. 200-nya 1. Berarti sisanya 100. Bisa aja 500 200-nya 2. Ininya 100. Ini masih ada lagi masih. Bisa aja kan nanti 200 200-nya 2. Sisanya 100 semua. Oke, paham ya maksud saya? Ini bisa dikendalikan kemana-mana. Daripada kita banyak berkutat di penjelasan tapi anaknya bingung. Kalau ini kan dengan waktu bikin, jadi dengan berikan begini. Kalau nilainya berhenti di situ, ya. Jadi ini nanti di modulnya dulu. Nah, paham maksud saya, ya? Ini jadi sama senilai, ya. Kan kita membacakan kesetaraan atau uang, loh. Berarti nilainya sama. Ini juga. Ini masih banyak panjang lagi di bawahnya. Oke, jadi tolong waktu praktek dengan bawa uangnya. Jawabnya nggak boleh cuma 1. Jadi kan harus begini, 100-nya minimal ada 10. Berarti bawanya. Apa untuk praktek itu? Berarti logam dalam. Oh, oke monggo. Kalau di sekolah jalan pakai bisa dipakai. Tapi kan artinya tidak minimal harus ada 10, gitu ya. 500-nya minimal ada 2. Kalau kita cuma ngomong mau 1000, tapi kalau kita ngomong 2000, berarti 1000-nya kan masih lanjut ini, bisa 2000, betul ya? Masih bisa kita lanjutkan 2000 kan ada kan? Nah, 10.000 juga ada kan? Bisa 5.000-an 2. Ini terus dinaikkan di modul daripada terlalu banyak kalimat sehingga anak-anak bingung, anak-anak tahu langsung dari tabel. Oh, berarti kalau aku bayar 1000, kalau aku bayar 500-an cukup 2 poinnya, oke? Jadi kadang-kadang kita gini, pertanyaannya dengan balik. Misalnya nak, Bu Guru ingin membeli kue harganya 1000 dan hanya 2 koin yang boleh dipakai. Nah, itu pertanyaan itu bisa variasi. Jangan selalu ini tambah ini berapa, bukan. Jadi kalau kita hanya boleh pakai 2 koin, berarti koin berapa saja yang bisa kita pakai. Nah, itu kan mengembangkan imajinasi anaknya ya. Bisa juga misalnya kalau koin 5 koin yang kita pakai sementara kita mau pakai 1000, kan dia bisa pakai ini. Bisa juga pakai 500, kemudian 100, 100, 200, 100 gitu loh. Nggih, paham nggih? Biarlah mereka berimajinasinya dinaikkan dengan cara jangan monoton pertanyaannya. Jangan cuma kalau ini belanja segini ini berapa, bukan, tapi andaikan kita belanja harganya 1000 atau harganya 5000, tetapi kita harus pakai 5 koin. Koinnya sebanyak 5. Berarti kita pakai koin yang mana saja? Lah, berarti kan harus yang 1000, nggak bisa yang lainnya. Sehingga jawabannya itu nggak kemana-mana. Kalau kita 5000 bisa pakai berapa nak? Ya jawabannya akan beda-beda. Tapi dengan batasi dengan banyaknya koin, ya mau tidak mau jawabannya akan mengerucut gitu, tidak melebar kemana-mana. Oke. Kalau kecuali kalau dengan niatnya ngajari anak-anak, ayo kalau 1000 itu bisa berapa saja, ya nggak apa-apa di list. Tapi lama-lama soalnya harus di situ. 10.000 kalau cuma 2 koin berarti berapa? Gitu nggih. Terus misalnya 10.000 kalau 4 koin berapa? Berarti 10.000. Berarti ini ada 5.000, ada 2.000 sama 1.000. Nah kan 4 kan koinnya sudah. Nah, jadi nggak akan melebar kemana-mana. Kalau 5 berarti semuanya pasti 2.000 gitu ya. Paham nggih maksud saya? Nggih, bisa juga 5.000, 2.000, 1.000, betul nggih? Nah, kayak gitu loh. Jadi akhirnya variasinya nggak banyak. Kita batasi dengan banyaknya koin, nggih. Di situ mungkin yang belum ada di titik itu. Yang ini yang kesetaraan nilai uang yang menghitung nilai sekelompok uang. Nah, itu menghitung totalnya, Bu. Jumlahnya. Iya kan lebih ajarin memang. Jadi ya ini sepertinya betul. Jadi tentang menghitung nilai sekelompok uang. Anak-anak kan lebih ajarin nambah-nambah. 2000 tambah 2000 berapa? Nah itu contohnya. Nah, berarti kan jenengan harusnya masuk kesetaraan dulu. Baru menilai, baru sekelompok itu memang jenengan menghendaki yang di titik itu. Dari sini kan sebenarnya langsung kan 2000
200 itu berarti sebenarnya sama dengan 100 ditambah 100. Sebenarnya kan ini juga sekelompok uang akhirnya. Loh, kan ini sebenarnya sudah mewakili di situ juga. 1.500 bisa 1.000 tambah 100 tambah 100 sampai 5 kali. Bisa 100, 200 tambah 200. Sehingga anak-anak, oh berarti aku kalau 500 itu bisa banyak-banyak hal yang aku lakukan, bukan cuma ini loh. Intinya kita itu membuka mata anak-anak tidak cuma ini gitu. 500 tuh bisa ini, bisa ini. Oke, paham maksud saya nih? Kan kalau dengan mau menentukan sekelompok uang jumlahnya kan ini sebenarnya juga jumlahnya setara ini dengan ini nilainya, tapi ini juga harus menjumlahkan kan? Berarti ini apa tidak benar yang menghitung dulu baru kesetaraan? Menghitung gimana? Menghitung nilai kelompok uang itu. Misalnya 200 sama dengan 100 tambah 100 gitu. Bukan 200 tambah 100 sama dengan berapa kan belum tahu. Anak-anak belum tahu kalau kayak gitu. Jalurnya belum kita coba. Belum seperti itu. Oke, monggo sudah. Tapi ya gitu, saya minta tolong benar-benar maksudnya gini, kalau mau kayak gitu juga tolong dibuat tabel gitu loh. Ya, dibuat tabel. Misalnya jenengan mau menjumlah 100 tambah 200 gitu kan. Jadi sama dengan 300 sambil praktek. Kan intinya sambil praktek. Nah, setelah itu baru ke sini gitu. Sajanya ya sama aja, tabelnya juga akan seperti ini. Ya monggo, nek mau jenengan seperti itu ya silahkan sih. Ya, tapi ya itu tadi. Sebenarnya ini dengan itu ya sama. 100 tambah 100 ya akhirnya nilainya 200. Terus bentar nih, saya jumbo dengan kata koin tadi 10.000, kalau 4 koin berapa? Kata-kata koin itu bayangan saya itu receh, maksudnya bahasa yang pas, karena itu ada lembaran seribuan, ada pasnya, kalimat yang pasnya. Oh, oke. Kalau memang pakai koin itu definisinya begini, ya berarti dengan mengartikan ini koin. Ada 2 koin. Kalau 1.000 hanya boleh pakai 2 koin. Berarti 500 sama 500. Nah, ribuan kan ada koinnya juga 1.000. Yang enggak ada koinnya adalah 5.000. Betul nggih? 2.000 ada? Oh, enggak ada. Berarti kalau mulai 2.000 berarti jangan pakai lembar. Boleh, silahkan. Karena memang uangnya hanya sampai di 1.000 nggih koin itu. Oke, ya sudah. Ya dibatasi di titik itu. Itu koin, yang satunya lembar. Oke. Nah, nanti jenengan menghendaki yang mana? Kan begitu kan? Misalnya 10.000, jenengan menghendaki hanya 2 lembar. Ya kan? Nah, hanya ada 2 lembar uang yang dipakai. Berarti 1 lembarnya harus 5.000. Betul kan? Nah, sehingga anak jawabnya nggak kemana-mana. Gitu loh. Harus ada pembatasan soal. Kalau enggak ya kemana-mana jawabannya. Oh ya, perkalian 10 tolong nanti diulang di anak-anak. Misalnya 10 kali 100 itu 1.000, terus 10 kali 200 2.000, tolong diingatkan sehingga kalau kita mau bikin 1.000, kalau 100 berarti ada 10 kali. Sama aja dengan kalau nanti prakteknya koin 1.000-an itu jenengan diikat sama seperti jenengan menerangkan satuan. Kalau sudah 10 diikat jadi 1 puluhan, ya. Nah, ini juga harus diingatkan. Nanti praktek pakai koin, makanya koinnya harus banyak waktu praktek. Nah, sudah sampai 10.000 aja, insya Allah cukup. Ya, itu insya Allah cukup. Itu yang harus diingatkan ke anak-anak kembali, mengingatkan bahwa perkalian 10, ya, oke, sama dengan kita menerangkan satuan itu. Kalau sudah 10 kali kan kita ikat kan, jadi puluhan kan. Nanti puluhan sudah 10 juga kita ikat menjadi ratusan. Oke. Sampai di titik ini ada yang mau ditanyakan? Kalau jenengan tabelin mau jenengan gambar uang 1.000-an ya monggo. Itu kan hanya teknis ya. Maksudnya kalau saya karena menjelaskan ya saya tulis angkanya, tapi jenengan nanti di modulnya mau digambar ya monggo. Kan itu hanya teknis ya. Oke, kami kan nggak mungkin menggambar, jadi ya kalau kami pakai angka, jenengan silakan kalau biar juga bagus di modulnya, jenengan gambar.
Oke. Sudah ada yang ditanyakan sampai titik? Kalau tidak saya lanjutkan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah itu kan lanjut ke kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Oke, betul oke. Lanjutan halaman berikutnya. Nah, misalnya di sini dengan kasih contoh buku dengan harga 5.000 dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan. Nah, juga gitu. Di situ ada tulisan satu lembar uang 5.000-an gitu. Kenapa enggak jenengan juga buat tabel gitu. Kan lebih anak-anak lebih bisa ya. Maksudnya misalnya Mbak Fitri tolong saya nggak terlalu sehat ini, masa pulang dari Surabaya capek. Saya taruh sini aja deh. Belanjanya 5.000 Mbak Fitri. 1.000. Ini cara pengerjaannya. Kan dari soal kan total harganya 5.000. Untuk mendapatkan uang 5.000 bisa pakai 5.000-nya Satu saja. Atau maksudnya. Nah, Terus garis bisa lagi. pakai 2.000-nya 2, 1.000-nya 1. Nah, begitu. Jadi dari satu soal itu ada banyak penyelesaian. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terakhir ada 5. Nah, jadi itu banyaknya caranya begitu. Ya, lebih baik pakai tabel sehingga cukup satu soal, satu penjelasan, tapi akhirnya banyak cara itu ada. Kalau menjadi katanya berapa banyak cara kalian membayar, berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 cara pembayaran. Pak Najib belum dilaporkan sama Bu Fitri ya, saya kemarin. Alhamdulillah anak-anak dapat semua yang di limit. Buat juara 3 yang di Surabaya, Haris dapat perak, Rara juara 3 dan dapat emas. Sini untuk kelelahan saya. Minggu depan kita berangkat lagi ke Surabaya. 8 orang lolos, 8 orang ngirim ya, 8 orang lolos semua. Jadi makanya tadi ngelapat dengan anak murid berangkatan ke Surabaya. Yang nganter nanti Bu Fitri, saya tidak bisa mengantar. Sudah paham maksud saya? Ya, jadi satu soal penyelesaian dengan pakai begini, sehingga bisa dijelas ditunjukkan ada berapa banyak macamnya cara membayarnya. Misalnya 7.000 berarti 5.000 dengan 2.000, gitu kan? 5.000 dengan 1.000-nya 2, gitu kan? Oke, bisa aja 2.000 3, 1.000-nya 1, 2 dipermainkan, dikurangi sedikit-sedikit. Mas, misalnya 7.000 totalnya. Ini totalnya 7.000. Maka jangan bisa mainkan ini 1, ini 1, begitu kan? Terus ini 1, ini 2, begitu kan? Habis sudah, ini kan sudah nggak ada lagi yang 5.000. Sekarang kita bermain di sini. Kalau ininya maksimal atau minimal 1 dulu wis. 7.000 kurang 5.000 ininya 5. Begitu loh. Terus kalau ininya 2, ininya 3. Ya. Kalau ininya 3, ininya 1. Terakhir kalau ininya 4 nggak mungkin. Pas kan? Maksimal 3 ini semuanya. Nah, jadi satu soal terkerjakan dengan jelas kalau kita pakai tabel. Ya, oke. Jadi nyambung antara yang ini dengan yang ini. Oke, kalau di modul kan nggak jelas, cuman mengerjakan satu cara gitu kan. Padahal banyak cara. Terserah anaknya mau bayar pakai yang mana. Nah, itu membandingkan dan mengurutkan harga barang. Monggo sudah, karena sebenarnya itu sama dengan mengurutkan nominal ya. Nominal ya, apakah itu mau digabung perlu dengan sendiri gini atau sebenarnya sudah dengan yang tadi include dengan di depan gitu. Karena ini membandingkan dan mengurutkan harga barang. Atau karena harga barang dengan mau pakai harga uang yang besar. Oh, gimana maksudnya saya tanya dulu. Dengan poin yang itu tadi loh, depan membandingkan dan menentukan bicara
Nah, ya, oke. Berarti habis membuat membandingkan dan pecahan uang harusnya langsung hitung, langsung contoh dalam kehidupan sehari-hari kan bisa dipakai ya. Lebih baik begitu, jadi nggak terlalu banyak subbab, gitu, ya. Oke, langsung dipakai contoh untuk kehidupan sehari-hari, Jadi contohnya membandingkan itu jenengan terapkan dalam contoh kehidupan sehari-hari dengan harga barang, Oke. Kalau menaksir, nah sama menaksir itu juga, ini saya nggak tahu. Ini mau dibawa kemana? Saya bingung membacanya. Mau jenengan bawa kemana? Kok bisa di situ ditaksir 11.700 semuanya naik? Kan bisa aja ada yang turun. Nah, apa mau jenengan taksir dengan yang tertinggi? Kan taksiran itu ada 3, taksiran tertinggi, taksiran terendah, dan taksiran terbaik. Nah, ini yang mau dipakai yang mana? Itu yang saya tanyakan. Gimana maksudnya? Saya tanya dulu. Gimana maunya? Saya nanya dulu sebelum saya Kalau ini Bu membulatkan harga yang terdekat gitu. Untuk yang terbulat ya biar sekarang 7.500 jadi 8.000. Terus 11.900 jadi 12.000. apakah itu sudah materi itu sudah tersampaikan ke anak-anak? Nah itu pertanyaan saya, makanya saya nanya. Gak usah ya Bu? Lah makanya kan materinya itu harus disampaikan dulu sebelum ini kan? Ya nggak penting ya. Lah akhirnya kan bingung kalau memang mau Iya. menghitung harga barang ya hitung aja seperti biasa, tidak usah ditaksir. Paham maksud saya Karena saya bingung di titik apa anak-anak sudah materinya taksiran. Kan taksiran itu ada 3 soalnya, taksiran terendah, tertinggi, atau terbaik. Kalau tertinggi berapapun pasti dinaikkan. Kalau terendah berapapun dibuang. Tapi kalau terbaik ya dilihat, kalau 5 ke atas dinaikkan, kalau nggak sampai dibuang, begitu loh. Makanya saya tanya, berarti mending menghitung nilai barang, itu saja, nggak usah menaksir. Nah, soalnya juga anak-anak bingung nanti. Paham maksud saya? Berarti monggo diganti nanti bukan menaksir, tetapi menghitung harga barang dan uang kembalian. Ya, jadi tidak ada menaksir. Kalau 900 ya ditulis apa adanya 900. Gitu. Nanti mungkin jenengan bisa ganti soalnya biar nggak terlalu ribet. Nah, itu yang kalau jenengan buat contoh ya, langsung aja berarti contohnya seperti yang di bawah gitu. Misalnya Nina membeli 1 buku tulis, 1 buku gambar dengan total harga 9.000. Nina membayar dengan 2 uang 5.000-an. Berapa uang kembalian jalan? Berarti nanti jenengan cukup nulisnya total belanjaan. Jenengan tulis 9.000 gitu kan, total uang ditulis dulu atasnya. Totalnya uang berapa? 2 kali 5.000 gitu kan? 5.000 tambah 5.000 sama dengan 10.000. Jadi ditulis anak saya tulis. Jadi misalnya kayak yang contoh itu jenengan buat itu uang membayar dengan uang 5.000-an, berarti uang Nina kan bisa jenengan luruskan nanti atau total ya, total uang Nina 2 kali 2, jenengan sudah ngajari perkalian? Sudah. 2 kali 5.000 sama dengan 5.000 ditambah 5.000. Jenengan luruskan total belanja 9.000, tulis luruskan di sini. Terus uang kembalian
Nah, waktu menjelaskan hati-hati ini. Uangnya Nina 10.000 nak, belanjanya cuma 9.000. Berarti uangnya dia lebih besar atau lebih kecil dari belanjanya dia. Nah, itu disampaikan. Kalau lebih besar uangnya berarti ada sisa kembaliannya. Kalau ternyata tidak, berarti belanjanya harus ada yang dibatalkan, kan begitu? Nggak bisa dia belanja sejumlah itu. Nah, penekanan itu yang harus disampaikan ke anak-anak bahwa ini lebih besar mana antara 10.000 dan 9.000. 10.000 berarti uangnya Nina lebih besar daripada belanjanya, makanya ada sisa kembaliannya. Diluruskan biar anak-anak bisa mengerjakannya langsung lurus ya. Itu berlaku untuk yang di soal kegiatan 1. Maksudnya jenengan coba halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Sebuah jumlah kepecahan itu maksudnya jenengan itu dipakai untuk yang bawah gitu. Maksudnya jenengan. Saya tanya dulu. Iya betul. Oke. Berarti maunya begitu nggih? Oke. Uang 1.000 dia ingin menukarkan dengan 500. Oke. 500 saja di situ ada 4. Ya betul. Oke. Ini kan berarti satu soal hanya satu jawaban nggih? Iya. Oke. Makanya saya tanya, kalau enggak kan kalau misalnya ada banyak jawaban kan perlu tabel gitu maksud saya. Kalau ini kan berarti satu jawaban saja. Nah, ini kan soalnya semuanya kalau koinnya yang diketahui. Tapi jenengan tidak menyertakan misalnya hanya 2 koin. Paham ya? Nah, paham ya maksud saya? Coba tambahkan itu. Sehingga imajinasinya anak meningkat, oke? Oke. Jadi misalnya nomor 1 1.000 tapi bukan 500-nya yang diketahui, tapi koinnya yang diketahui, banyaknya koin. Oke. Jadi maksud saya, Ge? Oke. Misalnya, Ge, Andi punya uang 10.000, ya. Terus dia ingin menukarkan dengan misalnya Andi punya uang 1.000 terdiri dari 2 koin. Berarti berapa koin berapa saja uang yang dimiliki Andi itu pecahan berapa saja nilainya, gitu loh, Ge. Kan dia nggak ada pilihan hanya 500 kan karena 2. Bisa aja nanti pertanyaan yang B dengan misalnya koinnya 5. Berarti kan harus 200-an semua gitu. Nah, itu maksud saya. Ya, kalaupun tidak selesai waktu praktek ini benar-benar harus tuntas praktek di sini. Sehingga mereka nggak bingung. Ini harus praktek. Kalau enggak nanti kalau nggak macet. Gitu. Kalau misalnya koinnya 2 berarti aku harus pakai 500-an. Kalau koinnya 5 berarti aku harus pakai. Nah, itu harus disampaikan benar ke anak-anak. Boten ya macet di sini. Terus itu yang nomor 4. Nomor 4 koin 500 dan 5 koin 200. Dia ingin beli barang seharga berikut. Bukan seharga uang situ terusnya apakah? Ini maksudnya gimana soal ini? Saya ingin tanya dulu. Saya kurang memahami soalnya maksudnya. Maksudnya gimana? Apa saja yang bisa dibeli? Ya Bu. Uangnya memiliki 400. Berarti 2.000. Dan 5 koin 200. Makanya saya tanya maunya gimana? Saya dulu menganalisa soalnya. Kan itu agar uang itu tidak tersisa berarti pas kan? Sementara nggak ada yang harganya pas. Nah, makanya saya ini Bu berarti Bu. Jawabannya permen berarti. Permen sama sate. kalau yang pertanyaannya apa? Bisa dibeli. Bisa dibeli, yang bisa dibeli berarti permen
dijual satu makanya udah uangnya Iya, 3.000. Jadi satenya satu, permennya dua, gitu. Salah dua. Berarti suruh mencari harga belanja yang sejumlah itu. Nah, ini hati-hati waktu menjelaskan ke anak-anak. Karena anak-anak bisa nggak paham soalnya, bingung pasti soalnya. Saya aja bingung menganalisanya. Ya, monggo. Atau mungkin diganti kalimatnya. Dengan misalnya gini, dengan total uang yang dia punya, gitu. Nah, kalau itu kan lebih jelas nih, dengan total uang yang dia punya, barang apa saja yang dia bisa beli agar uangnya tidak tersisa habis, dan kemudian dengan harga barang-barang ini seperti ini, gitu loh. Ya. Barang apa saja yang bisa dibeli agar uangnya tidak tersisa. Nah, gitu loh, dengan uang seluruh uang yang dipunyai Ziko, berarti kan seluruhnya. Berarti anak-anak itu tahu bahwa aku harus mencari uang seluruhnya dulu, gitu loh. Dengan total uang yang dimiliki Ziko, barang apa saja yang bisa dia beli, ya, agar uangnya habis dan harga barangnya itu ini saja, gitu. Jadi ada kata kalimat total, gitu ya, total uangnya Ziko, sehingga anaknya tahu bahwa dia harus mencari uang seluruhnya dulu. Oke. Oke, kalau nomor 5 itu nggak ada masalah. Cuman kurang hidupnya, gitu. Berapa banyak kembalian? Bukan kembalian, ya. Kembalian, gitu. Kurang N, gitu. Oke. Terus yang nomor pertanyaan yang bawah 1. Saya nanya ini, apakah mungkin kegiatan ini dilakukan? Nah, itu pertanyaan saya. Mungkin untuk yang ini kan jual-jual sebenarnya ini sebelum ada marketing day. Sekarang sudah ada, saya buatnya kan pada waktu itu sebelum ada marketing day. Nah sekarang sudah ada, ini diperlukan nggak? Nah makanya saya nanya, apakah ini benar dilakukan di rumah? Apa efektif? Bukan di rumah, ini di sekolah. Oh, Cuman dia anak-anak menyiapkan nah apa enggak ini dijalankan pas marketing dia aja? Iya. Nah biar enggak menghabiskan waktu. Oke? Tidak usah ya Bu ya? Oke, sudah dilakukan di sekolah aja. Oke, itu ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Sudah cukup? Ini enggak sampai di titik itu. Kita hanya di ruang saja. Tidak sampai di bangun datar. Luas, sudah. Saya tanya. Belum siap? Iya. Oh ya sudah. Oke, masih ada waktu. Mana tadi mulainya telat? Masih ada waktu ya. Kalau dari 1 jam. Masih ada waktu Oke, kita coba. Saya ingin salah satu menerangkan masalah konsep uang sehingga anak-anak paham. Bisa ada koin praktek itu monggo. Masih ada waktu 15 menit. Saya mau ke bawah sebentar. Monggo Bu, siapa? Ayo agak cepat biar bisa cepat, salah satu saja. Monggo. Ayo. Ya menerangkan dari awal konsepnya uang, menerangkan ke anak-anak konsepnya seperti ini gimana supaya nanti pas masuknya, karena kuncinya di belakang itu tergantung pada ini. Kalau ini lancar ya lancar, kalau ini nggak lancar ya macet. Monggo. Monggo, siapa yang di depan? Ayo, enggak apa-apa. Jangan saya yang lain Bu. Ayo, monggo, sak nunggu saya dulu. Monggo, Bu. Monggo, guling rum. Ya dari awal lah Bu, menerapkan kan kita belajar tentang uang. Mulai nilai pecahan, kemudian memperkenalkan uang logam, kemudian sampai
uang dibedakan jadi dua ya, berdasarkan bahan pembuatnya. Ada yang berasal dari kertas dan ada juga yang berasal dari logam. Ya benar. Mungkin anak-anak sudah familiar sekali dengan uang ini, insya Allah ya. Kalau misalkan Bu Guru punya uang ini, di sini ada tulisan 100. Berapa ini nilainya? 100 rupiah, benar. Ini perlu dituliskan? Monggo dia. Saya nanti bisa 1 jam. Jangan lama-lama. Ini hapus ya. Kita belajar tentang uang logam dulu ya. Di sini Ibu tuliskan uang logam. Yang pertama ada uang logam. Nah, 100 rupiah. Kalau misalkan dalam kalimat matematikanya ini menulisannya seperti ini. NB 100,00. Ini adalah tulisan yang benar ya, tetapi pada kenyataannya hanya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada soal seperti apa 100 rupiah itu, menulisnya yang benar seperti ini ya. Kemudian setelah 100, di atasnya 100 ada uang berapa lagi ya kalau logam? 200, benar. Di sini ada 200, menulisnya bagaimana? RP. Ini kalau RP 200,00. Nah, pintar. Di atasnya 200 lagi, siapa tahu? 500, benar. Bisa ya, kalau untuk uang logam. Kemudian di sini Bu Guru sediakan beberapa uang koin. Coba. Ada 100, ada 500, ada 200. Coba Ibu minta Rizka. Dari uang logam mana yang paling besar nilainya? Oke, benar. Kemudian ini. Setelah ini mana lagi? 200, benar. Terakhir 100. Oke, berarti urutan dari yang paling besar yang mana dulu? 500, 200, 100. Oke, sekarang lanjut ke urutan yang paling kecil nilainya. Berapa dulu? 100, 200, 500. Oke, bukan 100 dong. Oke, lanjut ya. Kalau tadi sudah belajar tentang uang logam, kita belajar tentang uang kertas. Ya, di sini ada bagus sekali nih. Nah, siapa yang tahu ini uang berapa ya? 1.000. Ini bisa buat beli apa kira-kira? Bisa beli permen ya. Oke, 1.000. Ya, di sini kalau di uang sebenarnya nulisnya seperti ini, tapi di kalimat matematikanya menulisnya seperti ini. RT 1 titik seperti ini. 1.000,000. Ini ya. Dan yang sebagainya mungkin anak bisa
masih ada waktu untuk kesetaraan nilai uang sama harga barang. Siapa yang depan? Saya kurang sehat dulu, capek kan ya. Karena saya nganter terus capek nih, karena terlalu padat jadwalnya. Mata uang, masih ingat ya? Memori 1.000, 20.000, 5.000, 50.000, kalau sudah bisa menggunakan semua. Dan belum ngerti terkait uang, belum kenal? Ya, kenal semua ya? Oke. Nah, di tangan Bu Ningsih ini ada uang berapa? Coba. 5.000 ya. Indonesia mempunyai uang seribuan, kira-kira seribuannya ada berapa ya? 5. Oke, 5. Betul sekali. Terus dia betul ya, masih. Ini dia betul ya, dia betul. 5.000. Berarti seribuannya ada berapa tadi? 5. Oke. Digit angka 0 di belakang diberi 1 titik karena ini ribuan ya, perlu diingat itu kadang karena lupa. Disepakati apakah pakai 0, di belakang? Oh iya, pada saat begini tidak usah, bebas ya Bu, berarti kita tidak apa-apa. Karena kalau mau hitung tuh anak-anak kadang kacau kalau dibicara. nolnya misalnya Cuma dikasih tahu kalau misalnya di soal ada seperti itu maksudnya sebenarnya 0,00 di belakang itu kan sebenarnya nggak ada. Oke, masih terkait 5.000 ya. 5.000 kalau Indonesia mempunyai uang 500-an. 500-an. Kira-kira berapa koin yang harus 10 maksudnya. Ya kan harus masuk di titik, kalau koin 500 itu setiap 2 kan 1.000. Okay. Nah, berarti masuknya harus ke situ dulu. Ya. Mungkin kan belum tentu anaknya bisa langsung jawab 10. Jangan besar-besar Lah, kecil-kecil dulu ya? Iya, kan kalau 500 2 baru 1.000 kan Bu. Berarti dari kecil dulu ya Bu? Bukan, enggak apa-apa, ini maksud saya dulu. Ini terangkan dulu lah, setiap 2 ini oke, hasilnya 1.000. Nah, kalau ini kan kalau 5.000 semua kan hitung 4, berarti ini hasilnya 2 gitu ya, ini makanya ada 10. Kalau enggak kan anaknya enggak lebih. Nah, yang gampang dulu aja deh. Kalau Indonesia punya uang 1.000, biasanya yang paling kecil seharusnya ya. mana kalau ini 500, ini 1 500 ya, kalau 2 oke, 1.000 ya, jadi 2 uang 500-an itu sama dengan 1.000. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kan terakannya dari yang poin kecil ya,
Terus 100, habis itu 200 kan bisa 100-an dua gitu, terus 500 bisa 200, 200, 100 bisa 200, 100, 100, 100 gitu. Masuknya pelan-pelan supaya mereka paham. Kakak mungkin lupa nanti kalau dari yang kecil. Jadi waktu buat tabel nanti di modul dari kecil ya Bu, dari ya dari yang paling kecil kalau buat tabel. Makanya saya tadi kan ini belum selesai gitu kan, dengan urut dari yang paling kecil gitu ke bawah. Tidak apa-apa nanti misalnya beberapa titik mau jenengan kosongkan, anak-anak suruh ngisi, nggak apa-apa. Ya. Kalau 10.000 anak-anak coba. Kalau tadi 10.000 ini setara dengan uang ribuan berapa? Kalau 20.000, 10.000 ya berapa? 10 kalau 20.000. Kalau 30.000, 10.000-nya ada? Oke, sudah bisa semua ya? Alhamdulillah. Kalau uang pasti Nanti masuk ke itu harga jual barang. harga jual barang. Nilai apa? Masih ada waktu sedikit. Ada masuk ke harga jual barang. Menaksir harga barang dan kembalian. Ini maksudnya nggak usah tadi. Apa aja? Bukan menaksir, maksudnya menghitung. Ya. Ini harga barang. Ganti tak Bu? Ganti. Oh, melanjutkan apa? Intinya adalah anak-anak dibawa ke dunia nyata. Ini intinya begitu. Makanya lebih baik membawa uang atau kalau dari sekolah banyak ya monggo gitu ya. Lebih baik kalau gurunya praktek, anaknya juga praktek. Nah, buat berkelompok mungkin bisa ya. Nanti satu anak itu dibagi, ada yang bawa uang 500-an berapa, bawa uang ribuan berapa, dibuat berkelompok praktek gitu ya. Habis itu jajan ya. Karena kalau hari Jumat uangnya bisa buat jajan. Ini kan betul. Enak praktek itu kan, ada orang jual juga. Kalau tadi menghitung uang kembalian ya. Gimana Bu menghitung barang dan uang kembalian itu ya? Menaksir. Nanti diperbaiki ya, itu mungkin misalnya ibu ke supermarket atau beli apa harganya sekian di toko gitu ya, terus nah bayar dengan uang apa gitu ya, lebih baik nulisnya ke bawah, misalnya beli apa odol, beli sabun, beli sampo, tulisnya itu ke bawah, jadi begitu digaris ini langsung total belanja, langsung diluruskan sekali nulis tuh, jangan dibuat begini. Kalau jenengan buat begini, nanti mereka menghitung ulang lagi, ya paham maksud saya? Jadi tolong misalnya apa odol, pasta gigi, dan lupa Bu jenengan terangkan, ini di sini, nanti apa lagi di sini, nanti langsung total. Nah, langsung sekali jalan diluruskan, oke? Tolong. Pakai contohnya enggak apa-apa, atau ngarang aja sendiri gitu. Ibu pergi ke langsung misalnya, ibu belanja ke mall dengan membawa uang sebesar membawa uang 5.000-an sebanyak 5. Ini langsung pergi belanjakan. Berarti total uangnya ibu berapa nak? Gitu. Nah. Oh, membawa uang 5.000-an sebanyak 10. Berarti total uang ibu berapa? 5.000-an 10. 50. 10 kali depannya 10 kali 5.000. 10 kali. Nah, makanya tadi tak suruh mengenalkan perkalian 10 kan? Oke, betul ya, 10 kali 5.000. Berapa tadi? 50.000 ini ada
7.000. Ini rilis ya? Rilis di bawah. Rilis saja ya. Di sini aja bulan ini diluruskan totalnya nanti. Ini kayaknya Ya, ya, ini punya harganya. Sudah, di bawah dijumlah. 4.000. Kemudian snack ya. Snack adik 10.000. Ada satu lagi beli seharga kecil dulu mungkin ya kue bolu seharga 5.000 rupiah. Jadi total belanjanya ibu ini ada berapa? Yuk kita hitung bersama. 4 Di garis kunci. Diluruskan dari belakang 0, 0. Yuk kita biasa beli. Ya, kita jumlahkan ya 0 tambah 0 tetap 0. Oke, kemudian ini kan bebas kayaknya ibu, kita cari angka yang 7 tambah 5 berapa? 12 tambah 4 jadi total belanja ibu ada 16.000. Di bawahnya baru kembalian. Berarti uang kembalian ibu sisa berapa? Kurang 6 dan bisa sehingga harus pinjam emas. Pinjam coret. Dulu ya. Ini kurang 6. Sebelumnya ditaruh di atasnya. Ya, Kurang 6 berapa? 4 kurang 1. Jadi sisa uang ibu tinggal 34.000. 6 bu? 0 itu tadi. 34.000. Ini dah. 34.000. yang belum tersampaikan tadi adalah ini uangnya ibu lebih besar daripada belanjanya, makanya ada uang kembalian yang akan tidak masih ada sisa uang ibu ya, ini harus disampaikan. Ya, semoga sudah terima kasih. Sampai di titik ini ada yang mau ditanyakan? Namun, oke cukup. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup, mudah-mudahan di kelas jauh lebih baik ya, insya Allah. Karena sudah harus gimana ya, tahu harus bagaimana. Yang penting adalah bawa anak-anak ke dunia nyata, mungkin dibuat berkelompok, suruh bawa uang, dibuat kelompok-kelompok, suruh bawa uang. Karena kalau praktek dengan uang, kalau beda dengan jenengan cuma pegang sendiri, anak-anak nggak pegang itu beda. Saat mereka juga pegang. Jadi lebih baik dibuat kelompok, satu kelompok itu entah 4 orang, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak cuma adanya cuma amburadul dan tidak semua kerja, padahal kita inginnya kerja. Ya, oke. Terus 3 atau 4 orang itu sudah paling banyak kelompok, nggih. Habis itu dikondisikan misalnya yang satu bawa 500-an, yang bawa 100-an, nggih. Sejumlahnya berapa untuk latihan bersama-sama. Insya Allah gitu, nggih. Oke. Cukup, saya kira cukup. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.